Itu memorable banget karena ketika terjadi kerusuhan itu pas banget keluarga gue nelpon katanya gini, Irfan gimana di sana di sini nonton TV lagi rusuh. Iya nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa. Halo guys, gue excited banget hari ini karena ini podcast pertama Jurnal Channel. Dan hari ini kedatangan salah satu narasumber yang bekerja di media online sebagai reporter. Dan kita bakal ulik-ulik tentang gimana sih jadi reporter online, terus kayak dikejar-kejar waktu kayak gitu kan. Cepet banget pasti jam kerjanya. Nah, langsung aja kali ya kita kepoin orangnya. Ini dia Irfan Kamil. Apa kabar Mil? Alhamdulillah baik. Gimana, corona masih kerja? Corona sekarang lebih banyak WFA gue. Tapi susah gak sih kayak lagi corona gitu tapi lo harus keluar gitu? Sebenarnya setiap tugas tuh mempunyai tantangan masing-masing. Kayak gini kan situasi kita emang pandemi kayak gini, kita harus mau nggak mau kita menyesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, kebijakan di tempat gua kerja itu kita lebih fleksibel. Jadi anak-anak yang belajar dari rumah bisa, kalau ketinggalan dia bisa baca berita. Oke. Terus kenapa sih lo harus memilih sebagai jurnalis online gitu kan? Maksudnya baik TV, radio, kenapa harus online gitu? Nah, online ini sebenarnya ini tahap kedua gue dari beberapa tahap gue menjadi jurnalis sampai saat ini. Gue emang pengen banget jadi jurnalis. Semenjak kuliah gue udah mulai tuh ikut organisasi jurnalistik. Gue ikut pelatihan PWI itu dari zaman gue kuliah udah gue ikut itu. Nah, terus selesai kuliah gue masuk ke TV dulu. Gue sempet jadi wartawan infotainment dulu. Gitu loh. Kita sempet satu kantor Tin. Iya. Kita dulu sempet satu kantor. Junior gue ya dulu. Kebuka dong. Jadi kenapa lu tertarik sama politik? Apalagi kan itu berat, kayak banyak orang yang kayak males mikir gitu tentang politik. Apaan sih politik gitu, hal yang membosankan gitu. Kenapa lo tertarik? karena politik itu pada dasarnya ya, kalau kita mau mengubah sesuatu itu, kenapa kita sekarang bisa ada di sini nih, kenapa kita bisa ngobrol, kita bisa kerja, kita bisa makan, dan segala sesuatu yang terjadi sekarang itu sebenarnya karena kebijakan politik. Semua terjadi dibuat kebijakan, kita nggak dilarang apa. Coba zaman dulu kita masih terkekang. Akibat kekangan politik itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Lu punya pacar gak sekarang? Sekarang lagi enggak. Lagi enggak, tapi udah berapa pacaran? Pacaran sampai gua dulu di infotainment. Kirain Sampai gua kerja di hamilin. infotainment masih punya pacar gua. Tapi Terus? waktu gua nggak ada, Pak. Terus lo diputusin? Enggak juga sih, karena kesibukan itu jadi ya otomatis dia juga kan lagi skripsi waktu itu. Gue udah lulus duluan, tapi dengan kesibukan gua dan kesibukannya dia, ya udah kita lebih memilih untuk masing-masing nyelesain tugas masing-masing gitu. Yakin? Ntar kalau dia udah sukses juga bakal ngelirik yang lain. Ya kita lihat aja. Oke, terus berarti bisa dibilang gak sih kerja jadi jurnalis tuh hubungannya jadi agak, komunikasinya mungkin agak gitulah. Sama siapa dulu nih? Sama pacar. Sama pacar sebenarnya. Nah, makanya menurut gua kalau lu kerja di media atau lu kerja yang kayak kita nih, kerja yang waktunya tuh nggak kayak orang kerja kantoran gitu kan, yang 8 jam, kita bisa sehari 24 jam kerja. Yes. Ya. Kalau lu harus cari pasangan yang bisa ngerti lu, itu yang bisa ngerti jam dan waktu lu, karena lu bisa seharian di luar gitu. Terus itu untuk pacar, kalau untuk keluarga kayak gimana? Lo anak berapa sih? Gua anak terakhir. Oh, Nah, kebetulan di keluarga gue juga udah ngerti nih. Sebelum gue mutusin jadi kerja jadi wartawan kan, pasti orang tua juga harus ngerti kan. Kerjanya itu kita dalam tanda kutip ya selalu dan bahaya, karena kan kita bisa meliput apa aja. Yes. Kejadian yang kita nggak pengen gitu, yang nggak selalu ada di zona nyaman gitu. Entah itu liput demo, entah itu liput sesuatu yang membahayakan diri kita, pasti kan ada. Nah, itulah yang keluarga gue sebenarnya udah mengerti itu. Jadi lebih fleksibel sih kalau keluarga gue. Tapi mereka mengizinkan lo jadi jurnalis ya? Mengizinkan sebenarnya iya, cuman kekhawatiran selalu ada gitu. Nggak mungkin, namanya keluarga pasti khawatir. Oke, berarti lo sekarang di media kerja udah berapa lama?
sampai sekarang sebenarnya gue di media itu gue dari kuliah udah mulai terjun tuh di media, walaupun yang kalau maksudnya terikat secara perusahaan itu semenjak lulus kuliah gitu ya. Selesai kuliah gue jadi wartawan infotainment dulu. Tapi dari station mungkin online yang paling lu suka dan menurut lu wah gue passion gue di sini banget gitu. Iya di online. Karena satu gue itu tulisan dari pemikiran gue sendiri. Gue rasanya kalau ngelihat terus tulisan gue dibaca orang ada kepuasan tersendiri bagi gue gitu. Jawabannya menarik ya. Emang sih kalau misalnya kayak kita buat karya, terus karya kita itu kayak udah jadi dan bisa dinikmatin orang, itu kayak terbayar gitu nggak sih? Semua capeknya? Betul. Dan berarti lo juga mempercayai kalau kita zaman kuliah, aktif kuliah dan ikut organisasi itu bekal yang paling penting banget di awal ketika kita mau cari kerja. Oh ya. Bener gak? Jelas. Kalau menurut gue dengan gue ikut organisasi itu ngebantu banget gue sampai saat ini. Dan ngebentuk kita ya? Ngebentuk banget. Yang paling nyatanya itu satu jaringan otomatis. Penelitian skripsi gue bisa di perusahaan gue yang sekarang. Gue neliti di perusahaan gue yang sekarang. Nah itu gue kebantu sama senior gue sebenarnya. Itu jaringan penting banget. Terus dengan lu berorganisasi sebenarnya lu tuh udah belajar satu step lebih dulu dibanding teman-teman lu yang gak berorganisasi gitu. Menurut gue sih organisasi itu ngebantu banget. Kalau lu mau di pekerjaan apapun kedepannya ya, itu organisasi penting. Tuh, relasi itu penting guys. Otak tuh kalah sama relasi, biar kalian tahu. Bener gak? Asli. Relasi tuh kalah kan sama kepintaran lo. Kalah banget karena dengan banyak relasi gue mudah gitu. Tadinya gue butuh narsum ini, aduh gue anak baru, gue gimana caranya. Cuman gue kenal senior gue, bang ada kontak ini gak bang? Bang ada, dikirimin. Apalagi kalau lu ikut organisasi pasti senior lu, abang-abangan lu yang udah udah di media udah lama-lama nih pasti ngebantuin lu. Apalagi kita ketemu di lapangan gitu, udah ngebantu banget itu. Gue mau nanya, ini agak hal sensitif mungkin bagi orang-orang media, tapi orang kan suka mandang kalau yang namanya media itu kayak udah tanda kutip gitu ya. Gimana sih lo misalnya mungkin ketemu orang tinggi itu mereka suka dengan media, tapi ketika lo menyamakan diri lo dengan orang yang agak menengah ke bawah mungkin mereka takut dan mereka langsung perspektifnya wow media pasti takutnya takut pemberitaannya aneh-aneh begitu. Tanggapan lo seperti apa? Sebenarnya gini sih, memang kebanyakan orang Indonesia tuh merasa kalau diliput itu takut gitu kan. Padahal kita memberitakan, nah inilah yang perlu diketahui oleh banyak orang. Ketika wartawan ke lapangan itu pasti yang diberitakan sampai naik itu udah melalui screening yang luar biasa. Ada kalau di media tuh namanya editor, di mana dia itu menyeleksi mana poin yang penting, mana yang sekiranya itu nggak dibutuhkan. Pasti value-nya itu pasti yang fakta sesuai sama yang ada gitu. Nah kebanyakan orang Indonesia makanya kita harus perbaiki literasinya biar orang nggak salah tangkap sama media ya gitu. Sebenarnya kalau menurut gue kayaknya karena sekarang terlalu banyak media, jadi kayak media yang benar-benar strukturnya lengkap dan pemberitanya benar tertutupi oleh media-media abal-abal ini. Jadi disamaratakan oleh masyarakat. Iya. Benar gak? Iya. Setelah lu beberapa tahun nih berkecimpungan di dunia media, ada liputan yang paling berkesan atau yang paling berharga dalam hidup lo? Ada gak? Apa? Yang memorable banget lah gitu. Itu waktu itu ada demo besar di DKI. Itu 411 mungkin yang di rumah juga pernah tahu itu saat itu nggak banyak orang, termasuk nggak banyak wartawan bisa masuk ke istana gitu ya. Nah balik lagi yang tadi, penting nggak organisasi itu, gue bisa masuk ke istana itu bantuan senior gue. Jadi senior gue ada wartawan juga, dia ngubungin gue kan, Kamil di mana, di sini aja biar aman gitu. Saat itu gue masih jadi mahasiswa. Nah dia bisa ngebantuin karena lapisannya banyak banget, lapisan dari polisi, dari tentara, dari mana-mana. Maksudnya buat masuk ke situ tuh sulit. Nah itu balik lagi, kalau nggak ada senior gue mungkin gue di luar, mungkin gue itu kan terjadi agak rusuh gitu kan, mungkin gue dalam bahaya saat itu. Dan itu memorable banget karena ketika terjadi kerusuhan itu pas banget keluarga gue nelpon katanya gini,
Irfan gimana di sana di sini nonton TV lagi rusuh. Iya, nggak apa-apa, gue nggak mau. Karena udah di dalam. Padahal Masih di luar. itu gue udah nangis kena gas air mata. Tapi itu memorable banget sama gue gitu. Karena kejadiannya itu kejadian yang besar saat itu. Yes. Gitu. Bangga gak? Bangga karena bisa ada di situ, Wih. bisa ada di sejarah itu. Iya benar. Sebenarnya Gua itu minum sih. dulu ya? Iya minum Pas lagi banget, Pak. sejarahnya itu. Aduh kenapa keringetan ya? Narsum gue ya lagi. Panas ya, nggak biasa kena lampu ya? Panas nih. Nggak biasa kena lighting soalnya. Studio lu harusnya di AC aja ditambah kali ya. Nanti ya ngejar AdSense tuh. Oh, aduh. Mil, kalau misalnya nih mungkin ada yang pengen jadi jurnalis, mungkin kedepannya yang nonton mungkin lagi kuliah atau lagi mau cari kerja, ada tips-tips yang bisa lo kasih nggak buat yang nonton mungkin? Ya, yang pertama nih, jadi jurnalis, jadi wartawan, jadi reporter tuh esensinya sama sebenarnya. Wartawan, warta, berita, jurnalis, jurnal, laporan, ya kan. Terus reporter, report, sama esensinya sebenarnya. Lu penyebutannya mau jurnalis, tapi jurnalis jauh lebih lengkap karena dia bisa menulis, bisa editing dan lain-lain. Nah, cuma bukan yang maksudnya skeptis penting di media itu skeptis penting. Jadi memandang suatu permasalahan jangan dari satu sisi, udah pasti itu dibutuhkan. Cuman lu harus banyak cari tahu, tapi kalau lu nggak tahu itu nggak apa-apa gitu. Ini udah gue buktikan ketika gue di infotainment. Ada peluang gue menjadi wartawan. Apapun itu buat teman-teman yang mau jadi wartawan, di media kecil, di media besar, Dex apapun harus ambil, harus terima. Itu buat proses lu. Yes. Lu mau jadi bagus nantinya, lu harus berproses. Nah, kebanyakan orang nggak mau lewatin prosesnya dulu nih. Maunya langsung instan, maunya langsung di media besar, yang nggak bisa begitu. Kualitas lu apa yang lu tawarkan ke media besar sehingga merekrut lu gitu kan. Nah, gue tuh dulu pernah nulis sampai gue pelatihan itu. Nah, buat orang yang mau jadi jurnalis harus siap tuh kayak gitu. Lu harus ikut banyak pelatihan, lu harus ikut banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya lu nggak rasakan hasilnya saat itu, tapi akan berasa ke depannya gitu. Kalau gue sering banget ikut hal-hal kayak gitu. Kalau untuk online dituntut nggak harus pinter ngomong? Dituntut pinter ngomong sih enggak, itu lebih ke TV ya, atau lebih ke wartawan yang live report gitu. Yes. Kan. Tapi memang public speaking itu penting karena lu gimana mau ngorek-ngorek informasi yang banyak dengan narasumber lu kalau public speaking lu berantakan gitu kan. Tapi itu bisa belajar by proses gitu. Jadi yang penting lu punya kemauan, itu yang penting dulu. Lu mau dan lu mencoba. Nggak apa-apa, kebanyakan orang tuh nggak siap di awal. Aduh, gue bisa nggak ya? Ya nggak bakal bisa. Lu mulai aja dulu. Salah, ya nggak apa-apa. Gue abis dari infotainment nih, gue ke news lagi, gue lumayan buta lagi, lumayan kayak dari awal lagi, gue belajar dari awal lagi. Cuma yang tadinya Dex gue tidak serius-serius amat, makanya gue jadi orangnya kayak serius banget sekarang ya. Iya. Mungkin karena kerjaan kali ya. Oke, berarti Mil, Ya. selama lu udah di online nih, berarti pasti lu nggak pengen di tahap ini terus dong. Ya. Setelah ini lu bakal pengen jadi apa, atau tetap di media tapi jenjang karir lo apa yang lu kejar setelah ini? Gue sih punya cita-cita besar, gue punya program acara sendiri, Tin. Okay. Iya, jadi kalau gue ada senior kampus gue itu kiblatku banget, namanya Andi F. Noya. Itu dia merintis dari bawah jadi jurnalis sampai dia punya program acara sendiri. Nah, gue pengen kayak dia. Kayak itu sih goals gue. Gue pengen punya acara sendiri, ngedirect sendiri. Gue pengen acara gue menginspirasi banyak orang. Okay. Itu sih. Kayak hari ini ya, lo menginspirasi orang-orang yang mungkin buta akan media online kan? Iya, jadi udah banyak banget tadi ngobrol atau kepoin dari Kamil tentang kerja wartawan online. Terus kenapa sih harus memilih jadi wartawan online? Terus apa sih yang menyenangkan ketika ketika informasinya yang kita tulis udah di-share ke orang lain gitu. Pasti dan menyenangkan banget. Dan tips-tips menjadi wartawan online. Jadi untuk podcast kali ini mungkin itu aja, dan podcast selanjutnya kalian gak boleh ketinggalan karena gak bakalan kalah seru. Kita bakal interview salah satu narasumber gue. Dia tuh sebagai masih di lingkup media tapi dia
reporter di infotainment, dan itu seru banget karena lebih ringan dan pasti kalian bakal seberat seru gua banget. Iya, nggak seberat yang ini. Karena itu kayak hiburan kan, ke infotainment pasti kerjaan dia juga receh banget pasti di lapangan, terus ketemu artis tiap hari. Pasti seru banget kan. Nah, buat kalian jangan sampai ketinggalan, makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.